Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat dan detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu istiqamah dalam hidup dan kehidupan ini untuk belajar, memahami, mendalami ajaran-ajaran Allah. Tiada lain harapan kita, apa yang kita pelajari mampu menjadi sikap dalam hidup dan kehidupan kita. Kita amalkan dalam perbuatan dan amal usaha yang nyata kita dalam hidup dan kehidupan ini, tiada lain dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang tanda-tanda kiamat, karena banyak jamaah merasakan beberapa musibah dan bencana yang dialami khususnya kita bagi bangsa dan warga negara Indonesia. Dari beberapa bencana yang kita alami dari hari ke hari, sepertinya tak putus-putus bencana tersebut. Sehingga jamaah meminta, bagaimana kira-kira tanda-tanda kiamat tersebut? Apakah bumi Allah ini sudah tua sehingga dia akan berakhir? Pada kajian yang lalu kita telah membahas tanda-tanda kiamat. Sekarang kita ingin membahas apa kiranya persiapan kita menghadapi kiamat tersebut. Tiada lain ketika kiamat tadi, kata Allah, kita mempersiapkan dan akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini terhadap fasilitas dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 197 mengingatkan kita agar kita berbekal menghadapi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah ingatkan, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian hai manusia, hai hamba-hamba Allah, menghadapi hari yang dimana pada hari tersebut Allah minta pertanggungjawaban atas segala nikmat dan fasilitas kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa, tapi sebaik-baik bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, takwalah kalian hai hamba-hambaku, hai orang-orang, wahai ulil albab, kata Allah. Jadi bekal kita, persiapan kita menghadapi pertemuan kita dengan Allah. Apa yang akan terjadi pada hari kiamat tiada lain nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Jamaah rahimakumullah. Makanya kata Allah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita bahas pada kajian yang lalu. Bagaimana seorang hamba menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itulah yang dikatakan Luqmanul Hakim dan Sayyiduna Umar bin Khattab. Harus kita bekali dengan iman,
Yang kedua dengan takwa kepada Allah. Yang ketiga tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia bekal kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kata para ulama, mempertahankan ketiga hal ini tidak mudah. Apalagi ada satu makhluk Allah yang disebut Allah, iblis, syaitan, senantiasa menggelincirkan dan menggoda manusia agar manusia tidak akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Dan iblis pun, syaitan pun senantiasa menggoda manusia agar nantinya menemani dia di neraka jahanam, laknatullah alaihim. Jamaah rahimakumullah, bagaimana ulama menggambarkan al-imanu yazidu wa yanqus. Hati-hati, kata para ulama, iman kita, ketakwaan kita, bahkan tawakal kita pun, kata ulama, tapi digambarkan di sini iman kita yazidu wa yanqus. Iman akan bertambah dan iman juga akan berkurang. Kapan bertambah? Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kata ulama, iman akan bertambah ketika hamba semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yanqusu bil ma'siyah. Iman akan berkurang selagi hamba-hamba Allah senantiasa melakukan kemaksiatan dalam hidup dan kehidupan ini, baik sekecil maksiat itu ataupun yang lebih besar. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang kita upayakan agar senantiasa iman kita meningkat dan bertambah? Tiada lain, kata ulama, adalah bagaimana kita sucikan diri. Bagaimana kita mensucikan diri kita sehingga kita terhindar dari berbagai tipu daya, tipu muslihat, dan godaan-godaan syaitan dalam hidup dan kehidupan ini, sebagaimana yang telah kita bahas yang lalu. Tipu daya muslihat boleh jadi dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Apakah itu harta, wanita dan tahta, dan berbagai bentuk nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama mengingatkan kita, tazkiyatun nafs, bersihkan diri kita, sucikan diri kita, sehingga kita jauh dari godaan-godaan dan jauh dari hal-hal yang menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, apa saja yang mensucikan dan bisa mensucikan diri kita? Hati-hati, diri kita ini diisi dengan makanan-makanan. Hati-hati makanan kita, jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan apa yang kita asup, akan apa yang kita konsumsi dalam hidup dan kehidupan ini, sebagaimana yang diriwayatkan dan hadis dari sahabat Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Ujrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal harami fannaru awla bih. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi tersebut mengatakan, kullu lahmin, setiap daging, nabata min haramin, yang tumbuh dalam tubuh anak Adam, dalam tubuh manusia, kata Nabi, fannaru awla bih, maka neraka jahanam tempat dia kembali. Itulah yang utama didapatkannya, neraka jahanam. Jamaah rahimakumullah, hati-hati kita. Makanya kata para ulama, hati-hati ketika kita mengkonsumsi. Perhatikan 3 macam. Apa yang kita makan harus halal. Bagaimana kita mencari dan memperolehnya harus halal. Bagaimana kita memproses makanan tadi harus halal. Harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lembaga-lembaga pendidikan, hati-hati. Segala bantuan-bantuan dari luar negeri
ya, dari negara-negara, khususnya negara-negara non-Islam. Hati-hati. Ingat pepatah kita, hati-hati dengan udang di balik batu. Hati-hati bantuan-bantuan tersebut, ya, bantuan dari luar, khususnya negara-negara non-Muslim. Ini banyak kita lihat merebak di kampus-kampus. Apakah Fulbright, Asian Foundation, Ford Foundation, Aisyah, dan segala macam. Hati-hati kita. Kita harus mawas diri, bukan kita negatif terhadap bantuan tersebut. Pasti ingat kata Allah di dalam surah Al-Baqarah. Jamaah rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Surah kedua dalam Al-Quran, Allah ingatkan kita. Apa kata Allah? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Kata Allah, وَلَنْ تَرْضَى, sekali-kali tak akan ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti pola pikir mereka. Makanya Allah tidak mengatakan dinahum, tapi millatahum. Apa itu? Boleh jadi tindak tanduk kita, boleh jadi pola pikir kita, boleh jadi tutur sapa kita, boleh jadi apa yang kita kerjakan. Memang kita akui kita Islam, kita mukmin, tapi otak kita sudah dicuci, otak-otak yang bertentangan dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita bilang beriman, tapi tutur sapa kita, lihatlah di medsos bagaimana orang-orang membuli, bagaimana orang-orang berkomentar, na'udzubillah, di luar tradisi dan kebiasaan bangsa Indonesia yang penuh dengan peradaban, yang penuh dengan etika. Tapi sekarang coba baca komentar-komentar, na'udzubillah, terkadang yang buruk-buruk, subhanallah. Lus dada kita, anak-anak bangsa Indonesia yang terkenal dulunya orang-orang yang diakui oleh negara-negara lain, santun, sopan santun, tutur sapa yang lemah lembut. Tapi kita lihat di medsos sekarang, inilah dia yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Apa kata Allah? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kata ulama, riyadhah an-nafsiyah, mari kita latih diri kita agar kita jangan terjerumus dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengikuti apa yang digoda setan dan tipu daya dalam hidup dan kehidupan ini. Ada 5 kata ulama untuk membersihkan diri kita, yang disebut ulama dengan 5M. Apa itu? Pada kesempatan ini mungkin kita bahas 2. Yang pertama adalah al-muraqabah. Apa itu untuk mensucikan diri kita ini muraqabah? Muraqabah adalah pengintaian Allah. Pengintaian Allah. Allah senantiasa mengintai manusia. Allah senantiasa memperhatikan manusia. Allah senantiasa melihat apa yang dilakukan manusia, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Jamaah rahimakumullah, dalam hidup dan kehidupan ini Allah senantiasa memantau kita. Dalam hidup dan kehidupan ini Allah senantiasa pasang CCTV dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, Allah pasang CCTV dalam hidup dan kehidupan ini yang tak tampak. Tapi manusia yakini minimal ada 2 malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Itulah dia Raqib dan Atid, diyakini. Tapi banyak kita lupa. Kenapa? Karena kita tergiur dengan dunia ini. Itulah yang dikatakan Allah di dalam surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 218 dan 219. Apa kata Allah?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihatmu, yang memantaumu, yang memperhatikanmu, yang mengawasimu. Hina taqum, ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Begitu juga Allah melihatmu, Allah memantaumu, Allah memeliharamu ketika engkau berbalik dari sujud. Artinya dalam hidup dan kehidupan ini Allah senantiasa mengawasi kita. Kenapa kita berbuat maksiat? Tidakkah kita yakin Allah senantiasa melihat kita? Bahkan Allah mengatakan, "Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid." Aku dekat dengan kalian wahai hamba-hambaku, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Ini jamaah rahimakumullah, tanamkan dalam diri kita. Allah senantiasa mengawasi kita 24 jam kehidupan kita. Allah senantiasa, Allah tak tidur, Allah tak lalai. Allah senantiasa mencatat hidup dan kehidupan kita melalui malaikat-malaikat Allah, yaitu Raqib dan Atid. Raqib yang kanan mencatat kebaikan manusia, Atid yang kiri senantiasa mencatat keburukan yang dilakukan manusia. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan kita lalai, jangan kita tak yakin. Allah pasti memantau kita dengan CCTV Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia, dua malaikat Raqib dan Atid, mencatat kehidupan dan amal ibadah kita. Yang kedua, kata ulama, itulah yang disebut Allah. Yang kedua, al-mu'ahada. Ingat-ingat jamaah rahimakumullah, kita punya janji sama Allah. Janji kita sama Allah ketika kita berada di alam ruh. Itu yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Allah nukilkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 172? Apa kata Allah? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Apa kata Allah? Wa id akhadha rabbuka. Ingat wahai hamba-hambaku, wahai manusia, ingatlah ketika Allah mengambil dari sulbimu. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam, dari sulbi anak-anak Adam, dari sulbi keturunan-keturunan Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, dari sulbi tersebut, dari bahagian yang ada dalam diri anak Adam tersebut, Allah ciptakan, itulah dzurriyyah. Allah ciptakan keturunan-keturunan. Kemudian kata Allah, wa ashhadahum ala anfusihim. Kemudian aku ambil kesaksian, syahadat terhadap diri mereka. Apa kesaksian kita? Apa janji kita sama Allah? Alastu bi rabbikum. Tidakkah engkau yakin aku ini Tuhanmu, aku ini Rabbmu, aku ini yang memelihara dan mengawasimu? Apa jawab manusia? Qalu bala syahidna. Iya Allah, kami meyakini Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Rabb kami. Ini menurut ulama terjadi sebelum ruh ditiupkan dalam ketika masa kandungan 40 hari. Setelah ambil syahadat tersebut, manusia mengakui bahwa Allah Rabbnya dan akan patuh dan tunduk kepada Allah. Makanya menurut ulama ditiupkan ruh di janin anak-anak Adam. Kemudian kata Allah, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah, kunukilkan ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 172. Kata Allah, agar jangan nanti pada hari kiamat kalian berhujjah, kalian beralasan, inna kunna an hadza ghafilin. Kami lupa ya Allah akan janji kami ini. Hati-hati jamaah rahimakumullah, kita punya janji sama Allah. Itulah dia al-mu'ahadah, janji kita sama Allah. Apa itu?
kita patuh dan tunduk kepada Allah, makanya Allah tiupkan ruh karena kita sudah siap untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Hati-hati jamaah rahimakumullah, jangan lupa. Ya, khususnya kaum muslimin dan muslimat, baca Quran. Ingati janji kita sama Allah agar jangan nanti pada hari kiamat kita beralasan sama Allah lupa akan janji. Makanya Allah nukilkan dalam surah Al-A'raf ayat 172 bahwa kita punya janji sama Allah untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dua hal ini saja ya jamaah rahimakumullah kita amalkan, kita yakini, pertama Allah senantiasa mengawasi kita dalam hidup dan kehidupan ini 24 jam. Kemudian kita ingat akan janji kita untuk patuh dan tunduk kepada Allah, insya Allah tak akan mau kita berbuat maksiat kepada Allah, tak akan mau kita berkorupsi, tak akan mau kita merampok, tak akan mau kita membunuh, tak akan mau kita berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja jamaah rahimakumullah, 2 poin hari ini untuk mensucikan diri kita agar kita jangan tergelincir dari godaan syaitan dan tipu daya dunia. Pertama, itulah dia muraqabah, pengawasan Allah 24 jam. Yang kedua, ingat janji kita kepada Allah. Kita janji untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini menjadi renungan bagi kita untuk menyadarkan diri kita bahwa Allah senantiasa mengawasi kita dan Allah senantiasa menanti janji kita dengan Allah untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.